Ambil apa dia? Masuk ke dalam sekali kemana? Boleh mau cerita? Wih, nen. Saya tahu ada airnya. Kalau belum. Ini bos, Honda sejat. senggol dong. Motornya buluk banget, kotor mending. Maaf ya guys, ini motornya belum dicuci guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Mesin Project. Di video kali ini kita akan melakukan setting ulang karbu PWK YZ85 terpasang di Ninja RR. Karena kita melakukan pergantian knalpot, jadi karbu nanti kita setting ulang. Lalu kita juga akan memaksimalkan karet filter Ninja RR ketika terpasang karbu PWK 28 series. Ini karet filter Ninja RR original. Untuk flownya ini masih menutupi moncong karbu. Lalu saya inisiatif untuk mengcustom karet filter. Ini karet filter yang sudah di custom. Jadi pada bagian daging tengah kita tuner, kita habiskan secukupnya. Kalau terlalu banyak untuk karet filternya ini bisa bolong. Sedangkan ini yang masih standar. Untuk karet filter nanti kita ganti dengan yang sudah disesuaikan. Ini karet filter yang sudah kita sesuaikan. Untuk flow ini lumayan bagus dari karet filter yang standar yang belum kita sesuaikan, karena pada bagian tengah menutupi moncong karbu. Dari segi aliran udara ini kurang bagus. Ini kita maksimalkan dengan cara kita tuner. Untuk PCMC ini yang terpasang 150 dan 50. Karena kita ganti knalpot, maka PCMC kita naikkan. Yang tadinya 150 dan 50 dinaikkan ke 155 dan 55. Ini untuk busi. Ini hasil pembakaran. Spoiler memakai 150 dan 50. Untuk bawah dan atasnya ini masih kering, jadi kita naikkan 150 50 ke 155 55. Lanjut kita pasang spoiler, lalu kita setting karbu.
Tadi kita ada setting karbu, spuyer memakai ukuran 155 dan 55. Lalu pada karet filter juga sudah kita maksimalkan untuk flow yang dari box filter. Ini karet filter bawaan yang masih standar. Di sini ada daging, ini lumayan tebal. Ini cukup kita ratakan. Ukurannya rata dengan diameter yang ke moncong karbu. Jadi pada moncong karbu ini enggak tertahan karet filter pada bagian tengah. Ini memaksimalkan agar flow yang masuk ke moncong karbu itu lebih terarah, tidak ada hambatan. Karena karet filter Ninja RR ini didesain untuk karbu Mikuni VM28. Ini karbu bawaan Ninja RR. Jadi ketika karet filter RR terpasang karbu PWK series, bagusnya harus kita sesuaikan untuk dalaman karbu. Tetapi kalau teman-teman yang merasa cukup juga bisa langsung pasang. Kalau saya ini cuma memaksimalkan saja, mengurangi hambatan udara yang masuk ke moncong karbu. Ketika kita mengganti knalpot racing, bagusnya untuk PCMC kita naikkan beberapa step dari ukuran standarnya atau ukuran yang terpasang. Sedangkan teman-teman yang masih mempertahankan karbu ori Ninja RR, pasang knalpot racing, spuyer bagusnya dinaikkan beberapa step dari ukuran standarnya. Untuk karbu bawaan RR, PC berukuran 22,5 bisa kita up ke 25 dan ke 27,5. Kalau untuk main jet bawaan berukuran 270 bisa kita naikkan ke 280 sampai ke 290. Ini karbu Ninja RR series meliputi RR ZX, RR All, dan RR New. Sedangkan karbu bawaan Ninja R PC bawaan berukuran 45S bisa kita naikkan ke 48 sampai ke 50. Sedangkan main jet berukuran 138 juga bisa kita up ke 140, 145 sampai 150. Lalu untuk karbu Ninja RR walaupun tidak ganti knalpot racing, PC juga bisa kita naikkan dari 22,5 ke 25 sampai ke 27,5. Ciri khas karbu Ninja RR, ketika motor tidak dihidupkan ada 2-3 hari, motor susah hidup, harus kita bantu cuk. Terkadang juga tetap nggak mau hidup. Untuk solusi, teman-teman naikkan spuyer dari standarnya 22,5 ganti ke ukuran 25 sampai ke 27,5. Untuk harga spuyer Ninja RR harganya terjangkau dibandingkan Keihin. Harga PCMC berkisar 60.000 original Kawasaki. Lalu solusi yang kedua, pada karbu Ninja RR di sini terdapat 2 selang pernapasan mangkuk karbu kanan kiri. Solusi bisa kita sumbat salah satu lubang, bisa pakai pelor bekas komstir. Selang pernapasan yang kita fungsikan cuma satu, jadi ini meminimalisir agar bensin yang di mangkuk karbu ini enggak gampang menguap. Untuk Ninja RR juga cuma ada 1 selang pernapasan, jadi nanti kita bikin 1 selang pernapasan seperti Keihin Ninja R. Kita cukup sumbat salah satu, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti bensin enggak bakal turun. Atau solusi yang ketiga, teman-teman bisa memperpanjang selang. Karena selang pernapasan Ninja RR ini terlalu pendek, jadi bensin yang di mangkuk ini gampang menguap. Bisa kita panjangkan seperti karbu bawaan PWK series. Untuk selang pernapasannya panjang, nanti tinggal kita masukkan ke area swing arm. Itu juga bisa meminimalisir bensin yang di mangkuk karbu agar tidak cepat menguap. Karena sepengalaman saya pernah bongkar mangkuk karbu Ninja RR 7 hari tidak dihidupkan. Untuk bensin yang ada di mangkuk karbu, aroma bensin itu tidak menyengat, indikasi bisa dari oktan yang ada di mangkuk karbu sudah menurun atau memuai. Ini untuk solusi karbu Ninja RR ketika pagi atau beberapa hari tidak dihidupkan, mesin sulit hidup. Untuk solusinya sudah saya share, ada 3 pilihan, tinggal teman-teman pilih mana yang paling mudah. Ini karet filter Ninja RR, sedangkan ini karet filter Ninja R. Karena karet filter Ninja R
ini didesain untuk karbu PWL, sedangkan karbu PWL diameter luarnya ini sama besarnya dengan PWK series. Jadi PWK series ini PNP ke karet filter Ninja R, sedangkan pada kodratnya Ninja R karbu memakai Mikuni VM28, karet filter didesain untuk karbu Mikuni. Jadi ketika Ninja RR terpasang karbu PWK 28 series, untuk karet filter ini nggak masuk ke moncong karbu PWK. Solusi kita panaskan agar karet lentur, agar bisa masuk ke moncong karbu. Atau solusi yang kedua, teman-teman custom pakai motor lain, untuk diameternya disesuaikan yang masuk ke moncong karbu dan yang ke box filter. Kalau teman-teman ingin memaksimalkan aliran udara, tinggal kita hilangkan pada daging bagian tengah karet filter. Lalu kita bahas ke knalpot. Untuk knalpot yang terpasang berukuran 4128, 41 untuk diameter chamber, 28 untuk diameter stinger. Untuk pemilihan knalpot juga harus kita sesuaikan ke spek mesin. Misal mesin masih standar, untuk diameter perut jangan terlalu besar, ada batas toleransi. Misal diameter 41 sampai 42 itu masih ada batas toleransi, tetapi kalau udah lewat dari 42 itu masuknya big fall. Kalau untuk motor standar, untuk power atasnya nambah, tetapi untuk bawahnya putaran gas itu sedikit ngurut, karena ketika gas kita bejek dengan spontan, RPM pasti nahan. Jadi kalau big fall itu bagusnya disesuaikan dengan spek mesin. Misal mesinnya sudah dioprek dan lain-lain. Untuk diameter chamber itu bisa mengikuti ke spek mesin. Untuk pemilihan knalpot itu juga seperti kita setting karbu. Jadi kita naikkan beberapa step, tetapi masih dalam batas toleransi. Misal spoiler standarnya Ninja RR berukuran 22,5, bisa kita naikkan ke 25 sampai ke 27,5. Atau Ninja R dari PC berukuran 45 bisa kita naikkan ke 48 sampai ke 50. Tetapi kalau mesin yang masih standar, kita naikkan PC tanpa batas toleransi. Misal dari 45 kita ganti ke 55 sampai 60. Untuk mesin pasti berbet, nahan, dan gak mau digas. Ini karena debit bensin yang dari spoiler terlalu banyak, jadi pengapian ini nggak bisa membakar debit bensin. Begitu juga dengan knalpot. Untuk rekomendasi mesin yang masih standar, chamber berukuran minim 39, 40 sampai 41. Jadi kita naikkan, masih ada batas toleransi. Tetapi kalau sudah pakai big fall, untuk karakter mesin juga berubah. Karena pada motor 2 tak, knalpot ini sangat krusial. Kalau kita salah pilih knalpot, untuk tenaga bisa berkurang drastis, bisa lebih kencang knalpot standarnya. Kalau kita tepat untuk memilih spek knalpot, untuk tenaga bisa naik sampai 30%. Karena pada 2 tak, knalpot masih ikut siklus kerja mesin. Kalau untuk bahasa otomotifnya, kita sering menyebutnya expansion chamber. Jadi teman-teman yang mau ganti knalpot itu harus diperhitungkan dulu untuk diameter chamber dan diameter stinger. Sekian untuk pemasangan knalpot dan setting karbu pasca kita pergantian knalpot racing. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.